ya. Em, karena belum selesai. Kan ya. Jadi tadi saya udah jelasin tentang array. Nah, sekarang kita lanjutkan ke eh, salah satu nggak ada suara. Udah terdengar belum? Dengan Dengar ya. Cuma kecil di saya pun kecil juga nih. Oke lah. Saya pakai earphone. Baik. Jadi kita lanjutkan ke materi array list ya. Array list. Jadi kalau sebelumnya kita udah bahas array. Jadi array tadi kan ada beberapa kekurangannya ya. Kalau apa namanya, array ini kan ukurannya itu udah fix. Jadi kalau kita udah buat 100, kalau datanya itu ternyata lebih banyak dari 100 ya berarti nggak bisa terakomodir lah ya istilahnya ya. Jadi nggak bisa kita masukkan kembali datanya. Nah, kemudian apalagi kekurangan lainnya, array ya, array ini kalau udah kita masukkan data ya, jadi kalau udah kita insert datanya, ternyata misalnya dari data ada data 1 sampai 10, kemudian yang 1 sampai 10 ini ada data. Kemudian 11 dengan 20 itu misalnya kosong. Jadi istilahnya data tadi kita hapus. Kemudian ada dari 21 sampai 100 misalnya ada isi. Nah, pada array ya, jadi dia yang kosong ini tadi, itu kita nggak bisa apa namanya ya, datanya itu nggak bisa otomatis kita isi kembali ya. Jadi biasanya kecuali kita tahu di mana dia kosong, kita isi kembali data yang baru. Tapi kalau misalnya yang kita inginkan datanya itu tetap dalam kondisi ada urutannya, misalnya kan seharusnya yang 21 dengan 100 ini kan kita geser ya, kita geser ke samping ke tempat yang kosong tadi supaya apa namanya, datanya itu tetap terurut. Nah, itu adalah salah satu daripada kekurangan array. Jadi selain daripada ukurannya udah fix, nggak bisa kita tambah lagi, selain itu kalau misalnya ada data yang udah kosong, itu maknanya kalau kita ingin tempat yang kosong tadi itu ditempati oleh data yang lain, ya berarti harus kita geser, ya harus digeser. Jadi istilahnya nggak fleksibel gitu. Nah, sehingga dengan adanya beberapa kekurangan ini muncullah array list. Jadi array list ini array list ini istilahnya mengatasi kekurangan yang ada pada array. Jadi array list ini dia sifatnya dinamis. Nah, apa sih maknanya dinamis? Berarti kita fleksibel. Jadi istilahnya nggak ada ukuran tertentu. Jadi misalnya kita mau isi 50, ya udah berarti hanya 50 tempat aja yang kepake ya. Kita mau nambahin data lagi silahkan, nggak ada masalah. Jadi sifatnya kalau kita tambahin data yang baru nggak apa-apa, kalau kita mau hapus ya otomatis dia akan apa istilahnya ya, akan bergeser sendiri lah istilahnya. Jadi tidak terlalu kaku
ya. Jadi struktur daripada array list ini tidak kaku, di mana kita bisa fleksibel menambahkan data yang baru dan juga untuk menghapus data yang baru. Nah, array list ini kalau di dalam Java API, apa istilahnya, hierarki inheritance-nya ya, dia merupakan turunan daripada abstract list. Nah, abstract list ini sendiri apa namanya, dia merupakan bukan turunan, tapi dia mengimplement beberapa interface, yaitu interface list. Nah, di mana nanti yang interface list ini
Maaf ya tadi sempat mati lampu sebentar di tempat saya. Ini akibatnya videonya jadi nggak kebuka lagi. Nggak tahu error dari Zoom-nya. Tapi suaranya terdengar ya? Dengar Bu. Cuman udahlah videonya nggak muncul. Oke, kita lanjutkan apa tadi? Aduh, inilah dia. Kalau online jadi susah kalau mati lampu. Oke, baik saya lanjutkan kembali. Rilis ya, jadi terkait rilis ini sebetulnya kalau kita lihat apa namanya ya, dia mengambil konsep daripada array, tapi dia mengakomodir semua kekurangan daripada array sehingga array list ini sifatnya lebih dinamis. Nah, apa saja kelebihan daripada array list ini? Jadi dia bisa menambah kapasitas sesuai keperluan. Jadi kalau dari awal kita nggak perlu buat berapa ukurannya. Kalau array kan kita perlu buat, misalnya kalau ukurannya itu 50, ya berarti fix ukurannya 50. Tapi kalau array list itu tidak ada batasan ya seberapa banyak kita perlu pakai tempat penyimpanannya, ya langsung aja tambah data yang baru seperti itu. Ya, kemudian di dalam array list ini juga banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan, diantaranya size untuk mengetahui ukurannya, dan ini fitur-fitur lainnya lagi ya, metode-metodenya yang lain. Nah, kemudian karena array list ini mengambil konsep daripada array, maka untuk mengakses data di dalam array list, kita juga pakai indeks. Nah, jadi ada indeksnya juga, dan sama indeksnya itu juga bermula dari 0 hingga jumlah array ya, sejumlah array dikurang 1. Jadi biasanya nanti kita pakai untuk mengetahui berapa jumlah array, kita pakai metode size. Nah, berarti indeks yang paling terakhir itu adalah size dikurang 1. Ya, itu indeks yang paling terakhir. Dan array list ini bisa fleksibel, bisa kita tambah dan kita hapus sesuai keperluannya. Ini caranya, nanti kita lihat di praktikumnya aja langsung. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini kita buat satu array list. Nah, sebetulnya bisa saja di sini kita nggak pakai list, tapi yang kita gunakan adalah array list. Jadi boleh ada dua cara. Jadi bisa kita gunakan array list, jadi kelas array list seperti itu langsung, ataupun bisa saja kita simpan di list. Nah, kenapa bisa kita simpan di list? Jadi list ini, nah bisa dilihat nih hierarkinya. Ini hierarkinya kebalik ya, harusnya kan dari atas ke bawah ya, tapi ini hierarkinya kebalik. Jadi array list ini merupakan subclass ya, subclass daripada abstract list, dan abstract list itu juga merupakan subclass daripada list. Sehingga apa? Sehingga di sini saat kita menciptakan satu objek array list, maka kita bisa menyimpannya di dalam list. Nah, kenapa? Karena ada hierarki inheritance. Kan saya bilang kan yang lebih di atas atau induknya atau superkelasnya itu bisa menyimpan objek daripada subkelas. Ya, jadi ini sifatnya seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan data ke dalam list? Tinggal pakai metode add. Kemudian ini untuk mencetak. Nah, kemudian untuk menghapus kayak gimana? Pakai metode remove. Nah, metode remove ini kita mau remove pada indeks keberapa ya. Nah, jadi kita berikan nilai indeksnya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu data pada indeks tertentu, kita pakai metode get. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau tahu nilai indeks daripada sesuatu data, kita bisa juga menggunakan metode index of. Ya, misalnya di sini ada data Banjarmasin.
list.index of Banjarmasin, berarti dia akan mengembalikan indeks ya, nilai indeks daripada kota Banjarmasin. Nah, cara untuk mengakses data di dalam array list ini ya, di dalam collection itu ada dua cara. Bisa menggunakan iterator dan juga bisa menggunakan loop ya, loop for each. Jadi di sini akan diberikan contoh untuk kedua cara tadi. Nah, caranya dengan menggunakan iterator seperti ini. Jadi kita pakai iterator ya, iterator, kemudian ini adalah listnya, objek list, kemudian list.iterator. Maka kalau kita panggil metode iterator, otomatis dia akan mengembalikan seperti apa ya, kumpulan data ya, kumpulan data di mana data tadi itu bisa kita akses satu persatu secara berurutan. Itu makna daripada iterator. Ya, iterator itu adalah suatu kumpulan data di mana kita mengakses datanya itu satu persatu dari awal hingga yang paling akhir secara berulang terus. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan iterator. Nah, kemudian tinggal kita loop aja. Nah, kita loop menggunakan metode hashnext. Nah, maknanya apakah iterator tadi ya, ITR tadi masih memiliki data? Kalau masih ada data berikutnya, maka kita akan baca data berikutnya tadi. Kalau udah nggak ada lagi data berikutnya, maka ya udah berarti daripada loop while kita akan keluar. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan loop for each. Nah, namanya for each, padahal sebetulnya each-nya sendiri itu tidak tertulis, tapi yang tertulis hanya for-nya saja. Jadi for each ini maksudnya ya, maknanya kan. Nah, jadi for each ini mudah sekali cara pemakaiannya. Kita nggak perlu, kan biasanya kalau loop for kan ada I sama dengan 0, I kurang dari sekian-sekian, I plus-plus, kan biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita pakai for each, kita nggak perlu. Jadi, maknanya apa? For each ini akan membaca otomatis data satu persatu dari data koleksi. Nah, maksudnya apa? Koleksi yang ingin kita baca apa? Ini koleksinya, list. Nah, untuk setiap data di dalam list, kita akan simpan sementara di OBJ. OBJ ini tipe datanya string. Kenapa tipe datanya string? Karena listnya ini tipe datanya string. Karena kalau kita simpan tipe data yang lain kan nggak bisa, karena nanti pasti akan beda tipe data, error kan. Nah, jadi karena listnya string datanya, berarti kita simpan di tempat sementara juga, dan tipe datanya adalah string. Nah, habis itu ini udah loop otomatis dia. Jadi maknanya untuk setiap data di dalam list, simpan di OBJ, kemudian cetak, baca lagi datanya sehingga semua data di dalam list tadi sudah habis dibaca. Jadi itu prosesnya otomatis juga membaca data dari awal hingga ke akhir satu persatu. Nah, jadi sama ya. Maksudnya iterator juga seperti itu, for each juga seperti itu. Hanya bedanya cara pakainya aja nanti yang berbeda. Mau pakai yang mana satu, dua-duanya bisa. Ya, silahkan. Yang mana yang lebih disukai untuk digunakan, silahkan digunakan. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah hash map. Ya. Nah, hash map ini kelas di Java juga, dia ada konsep yang apa ya istilahnya, yang unik, di mana hash map ini pasangan Oke,
Nah, ini pasangan, value dengan key-nya. Jadi, untuk hash map ini ada pasangannya ya. Pasangannya ini adalah nggak bisa, ininya nggak bisa lagi ya. Baik. Aduh, kalau di rumah banyak kali ininya. Tadi. Oke. Jadi kalau hash map ini, ya hash map ini dia kenapa nggak bisa ditulis lagi tampilan layar saya nampak, saya kayak agak error sedikit di sini. Jadi nggak bergerak. Aduh. Hang pula. Saya lanjutkan ya. Error sedikit. Oke, baik. Jadi kalau hash map itu pasangan key dan value. Cara pakainya gimana? Ini ada cara contohnya aja, langsung kita lihat. Nanti kita langsung masuk ke praktikum. Nah, cara menggunakannya, jadi ada pasangan. Nah, yang pertama ini sebagai key-nya, kuncinya, dan yang ini adalah sebagai value-nya. Nah, datanya juga kita masukkan itu berpasangan. Jadi, datanya itu, saat kita masukkan otomatis akan berpasangan. Dan, datanya itu nanti disesuaikan dengan tipe data yang kita inginkan nanti apa, gitu ya. Kalau misalnya di sini string-string, ya berarti kedua-duanya harus string. Kalau misalnya di sebelah sini integer, maka, data yang kita masukkan juga integer dengan string. Jadi harus, sesuai. Nah, cara gunakannya seperti ini ya. Untuk memasukkan data kita pakai put. Untuk mendapatkan nilai datanya kita bisa pakai get, dan untuk menghapus datanya kita bisa menggunakan remove ya, bisa menggunakan remove. Nah, kita langsung aja ke praktikumnya, karena kalau panjang-panjang kali saya jelaskan juga nanti nggak ngerti juga kalian, jadi mending kita langsung masuk ke praktikum. Di-download dulu praktikum 9, ya, silakan di-download praktikum 9 di e-learning, kemudian dicoba mulai dari latihan 1. Ya, latihan 1 dicoba. Ya, langsung di-download materinya.
Ini sebetulnya latihan 1 yang ditampilkan di slide tadi ya, sama persis. Hanya ada beberapa penambahan aja. Buatnya di Blue J ini, Bu. Buatnya mau pakai Blue J boleh, nggak mau pakai Blue J pun nggak apa-apa, nggak masalah kali. Dan seperti biasa, apa yang dikerjakan nanti dikumpulkan di e-learning. Udah saya buat linknya, kumpul praktikum 9 ya, kumpul praktikum 9. Jadi nanti kalian kumpulkan di situ. Pakai notepad boleh, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Pakai notepad boleh juga, mau pakai Blue J boleh, nggak masalah kali. Karena di sini kita nggak bermain-main dengan inheritance, jadi nggak perlu nggak bermain-main dengan objek maksudnya. Jadi kita nggak menciptakan objek di sini, jadi nggak pakai Blue J pun nggak apa-apa. Mau pakai notepad pun boleh, pakai Blue J boleh, silakan. Apa saja boleh. Yang penting dikerjakan.
Nah, udah latihan 1. Apa outputnya yang latihan 1? Saya belum selesai lagi buat yang latihan 1. Tapi tadi waktu di kuliah tadi siang udah saya jelasin ya sebetulnya ya. Mungkin saya akan lanjut ke latihan 4 ya. Latihan 4. Nah, kalian buat dulu latihan 4-nya ini. Yang latihan yang lain bisa dikerjakan sendiri, tapi di sini yang ingin saya bahas yang latihan 4 ya. Jadi kita buat sama-sama di sini latihan 4. Jadi pada latihan 4 ini ada kelas mahasiswa. Ya, jadi ada beberapa kelas. Yang pertama sekali ada kelas mahasiswa. Jadi dibuat dulu kelas mahasiswa. Oke, kelas mahasiswa. Karena bentuknya masih apa namanya ya, nggak ada tabnya, ya kita tambahkan tab supaya lebih mudah untuk dibaca. Oke, seperti ini ya. Oke, dah compile. Nah, berikutnya buat kelas ini satu lagi nih, public class rilis contoh. Rilis contoh. Kemudian oh ternyata L-nya kecil. Oke, tab-nya diperbaiki. Oh, tab-nya diperbaiki. Ya, kita rapikan tab-nya. Oke, kemudian ini masih ada yang errornya apa ya? Oh, I see. Itu kalau yang rilis contoh masih ada error, itu ada yang kelupaan, yaitu kelupaan kita tambahkan ini dia, apa namanya, import ya, import Java util di atasnya. Ya, jangan lupa kalau mau pakai rilis, kita import dulu. Oke, illegal karakter. Aduh, kan kalau copy langsung dari PDF pasti aja ada error. Oke, aman. Nah, udah berhasil di-compile. Nah, ini kalian lihat, layar saya tampil semuanya kan? Tampil. Udah. Nah, kemudian kita coba run. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah ada 2 kelas. Yang pertama kelas mahasiswa, isinya cuman ada metode konstruktor aja. Metode konstruktornya ada parameter, npm, nama, dan angkatan. Nah, kemudian di kelas rilis contoh di sini kita buat 3 mahasiswa, ya 3 objek mahasiswa. Kemudian dimasukkanlah setiap objek mahasiswa tadi ke dalam rilis. Nah, kemudian di sini kita membaca setiap data mahasiswa tadi satu persatu dengan menggunakan
iterator. Ya, di sini yang diberikan contoh iterator. Oke, kita coba dulu, kita run programnya. Nah, tercetak seperti ini. Betul nggak? Nah, 21 bulan 21 2016 bulan 2 bulan 4. Oke, ya. Nah, ini dengan iterator. Nah, sekarang tugas kalian ya, tambahkan di bawah ini ya, tambahkan di bawah ini dengan menggunakan for each. Nah, jadi perulangan dengan for each. Nah, coba dibuat disesuaikan dengan slide yang saya tampilkan tadi. Mana dia? Ini dia. Jadi cuma seperti ini. For each ini berarti kita buat satu variabel sementara tempat kita simpan datanya. Kemudian tanda titik 2, kemudian data collection-nya itu apa? Maksudnya kumpulan data yang ingin kita baca itu apa? Nah, habis itu tinggal kita print aja, jadi sama persis. Cuman bedanya ini kita pakai for each. Ya, silakan dicoba. Jadi kalau pakai for each ini apa ya? Mungkin agak sedikit lebih sederhana ya. Coba nanti kalian bandingkan berapa jumlah barisnya. Biasanya kalau pakai for each itu lebih sedikit biasanya. Ada yang bingung? Atau menunggu saya menjawab? For each. Nah, kita membaca data apa? Data mahasiswa ya, data objek dari kelas mahasiswa. Berarti data yang kita baca itu adalah yang ini kan? Ya, koleksi datanya ini yang kita baca. Berarti tanda titik 2 dulu kita buat. Nah, koleksi data yang dibaca itu adalah mahasiswa. Yang mana satu? Yang ini, ya, rilisnya yang kita baca. Nah, sekarang untuk setiap rilis tadi kita simpan sebentar. Kenapa? Karena for each ini dia akan membaca otomatis data dari awal hingga ke akhir. Kan sama nih. Ya, di sini juga kita menyimpan datanya di mahasiswa. Dia baca next, next, next seperti itu. Nah, kalau for each nggak perlu lagi pakai metode next, otomatis ya, otomatis saat kita baca, nah nanti bisa tersimpan datanya. Nah, jadi di mana kita simpan datanya? Data di dalam variabel mahasiswa ini kan yang tersimpan adalah tipe datanya itu atau objek-objek yang disimpan adalah objek dari mahasiswa. M besar ya, dari kelas mahasiswa. Berarti kita simpan sementara di mahasiswa. Oke, kasih nama variabelnya, bebas untuk sementara aja, M misalnya. Nah, kemudian, oke, nah maknanya apa? Untuk setiap data di dalam list mahasiswa, simpan sementara di M, ya, simpan sementara di M, kemudian M ini kita proses satu persatu. Nah, tujuan kita apa di sini? M ini mau kita cetak. Nah, berarti tinggal kita cetak aja. Nah, seperti ini.
Kita cetak seperti ini. Coba dilihat, dibandingkan ada berapa perbedaan jumlah barisnya. Lebih singkat. Nah, sama persis ya. Sama persis. Yang pertama yang di atas ini pakai apa tadi? Iterator ya, yang itu. Oke, yang pertama ini kita pakai iterator. Kemudian yang ini kita pakai for each. Nah, coba dibandingkan kode programnya, yang ini pakai iterator dan yang ini pakai for each. Mana yang lebih singkat? For each, Bu. For each kan. Nah, jadi makanya seringnya kalau kalian lihat kode program di internet, umumnya pakai for each ini karena memang dia singkat. Otomatis ya, otomatis kalau for each ini dia akan membaca satu per satu. Jadi kita nggak perlu pakai tambahan metode apapun gitu. Nah, bedanya kalau kita pakai iterator, kita harus buat dulu iteratornya. Udah siap buat iterator, kita cek lagi iteratornya itu, datanya itu masih ada atau enggak gitu. Nah, jadi kalau masih ada data, maka data berikutnya kita baca. Selagi masih ada data, data berikutnya itu akan kita baca. Jadi istilahnya ada beberapa proses lah ya. Nah, dan proses ini sudah dipersingkat pada loop for each. Nah, jadi kalau udah loop for each berarti bentuk-bentuk yang ini udah disederhanakan dengan satu baris saja. Nah, pokoknya tiga baris ini, nah itu disederhanakan hanya dengan satu baris ini saja. Nah, makanya jadi dia lebih sederhana, lebih mudah untuk dipahami juga. Intinya, setiap data yang kita baca dari data koleksinya, simpan sebentar di variabel temporary lah istilahnya ya. Kenapa? Karena kan kita baca data, jadi kan dia baca data satu persatu. Jadi setiap kita baca data, simpan dulu, simpan, proses. Nah, proses. Habis itu baca data berikutnya lagi, simpan lagi di sini, proses lagi. Nah, jadi alurnya seperti itu. Ya, jadi M ini hanya untuk tempat menyimpan data objek mahasiswa sementara. Jadi dibaca data pada indeks pertama, disimpan di M, dicetak, baca objek pada indeks kedua, disimpan di M lagi, cetak, baca objek pada indeks ketiga, simpan di M, cetak lagi. Ya, sampai habis, sampai selesai. Oke. Ya, sudah dikerjakan, mudah-mudahan. Nah, berikutnya kalian coba kerjakan. Udah atau perlu saya tampilkan lagi? Udah selesai dibuat kan ini perubahan yang ininya udah dibuatkan? Yang rilisnya apa namanya? For each-nya udah ya. Oke, kita lanjut ke latihan 5. Ke latihan 5 yaitu tentang hash map. Oke, hash map. Jadi di sini ada dua kelas ya, ada kelas buku dan ada kelas main. Ya, jadi kita pisahkan dua kelas. Kelas buku. Kemudian kelas satu lagi, kelas main.
main. Kok maun? Main. Oke. Record-nya kita ubah isinya. Masih ada error. Nanti kita lihat errornya apa. Oh, I see errornya. Kelupaan import ya. Import ini lupa. Oke. Apa nih errornya? Oh, karena terpisah 2 baris. Terus yang ada error-error itu jangan terkejut ya errornya, karena ini terpisah 2 baris makanya jadi error. Kan di PDF kan 2 baris, jadi di sini karena terpisah jadinya. Oke, dah. Kita rapikan sedikit ya. Oh ya, ini dia. Ini kita rapiin. Oh, salah. Oh, salah indentation. Nah, kalau di Java memang nggak terlalu ngaruh ya. Kalian mau buat garis lurus saja kayak gini boleh juga, cuman memang susah untuk dipahami. Nah, tapi kalau nanti kalian belajar Python, itu sangat-sangat nggak bisa. Kenapa? Karena Python itu melakukan kompilasi dengan membaca indentation, indent. Yang disebut dengan indent itu yang seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam, nah itu disebut dengan indentation. Jadi kalau misalnya kalau di Python ya, misalnya if bla bla bla. Nah, itu di bawahnya itu harus indent. Itu istilahnya memang udah keharusan ya, keharusan di Python seperti itu. Tapi kalau kita pakai bahasa C, bahasa Java atau bahasa C++ misalnya, itu tidak keharusan. Tapi itu adalah style yang bagus. Nah, gaya istilahnya kan macam orang pakai baju kan. Oh, dia tuh punya style yang bagus. Oh, berarti gaya pakaiannya tuh bagus. Nah, kalau di sini istilahnya style menulis programnya itu bagus kayak gitu. Kenapa bagus? Karena bisa mudah untuk dipahami. Jadi orang yang lihat aja udah otomatis lihat kalau ini masuk ke dalam di dalam dari for ini, oh berarti ini secara otomatis ya kepunyaan daripada si for ini tadi. Nah, kenapa di Python itu sangat mementingkan indentation? Karena dia tidak ada buka kurung, tutup kurung seperti ini. Jadi buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal itu nggak ada. Dan juga tidak ada titik koma. Nah, kalau di Java kan untuk mengakhiri suatu pernyataan, istilahnya ini pernyataan, statement, kita akhiri dengan titik koma. Jadi ini mau kita taruh di sampingnya lagi seperti ini, boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini udah dianggap dua hal yang berbeda, ya, 2 statement. Kenapa ada 2 statement? Karena udah ada titik koma di sini. Nah, pada Python tidak bisa seperti itu, ya. Nah, ini istilahnya saya cuma ingin sekedar membandingkan aja. Kalau nanti kalian belajar Python, ya stylenya itu ya. Jadi istilahnya memang kita harus membiasakan style menulis program itu yang bagus gitu, yang baik dan benar. Kalau udah dibilang benar, kalau nggak kita lakukan salah. Tapi kalau di Java memang tidak salah. Tapi kalau di Python nggak dilakukan jadi salah, ya. Jadi yang baik dan benar. Oke, nah ini tadi udah saya compile belum ya? Oke, dah. Nah ini udah di-compile, kita coba run programnya.
ini adalah hash map. Tadi kan udah saya bilang hash map ini akan akan digunakan untuk menyimpan data pasangan. Jadi pasangannya ini apa saja boleh. Jadi tergantung dengan tipe datanya apa, apapun itu boleh, nggak ada masalah. Nah, di sini diberikan tipe datanya itu adalah integer. Ini adalah kelas daripada int ya. Kelas wrappingnya, kelas pembungkusnya, integer dan buku. Nah, integer ini sendiri yang mana datanya? Yang ini dia 101, 102, 103 itu semuanya key ya. Key kunci. Nah, value-nya itu yang mana? Value-nya ini adalah data buku. Mana itu data buku? Ini dia. Nah, itu adalah data bukunya. Sorry. Silap. Ini adalah buku ya. Maaf. Penjelasan saya tadi tersilap sedikit. Ini adalah objek dari buku. Nah, objek dari buku ini apa saja yang diperlukan? ID, nama, pengarang, publisher dengan jumlah. Jadi untuk satu buku itu ada ID-nya, apa nama bukunya, judulnya maksudnya. Kemudian siapa pengarang, siapa publisher dan berapa jumlahnya. Nah, di sini udah diberikan masing-masing. Sorry, tadi saya agak tersilap sedikit. Nah, di sini diberikan beberapa data. Ada judul, ada pengarang, ini pengarangnya, ini penerbitnya, dan ini adalah jumlah datanya. Oke, itu ada 3 buku di sini, 3 objek buku. Nah, kemudian 3 objek buku tadi kita masukkanlah ke dalam map. Ya, ke dalam suatu collection map namanya. Nah, cara memasukkan data ke dalam collection hash map ini kayak gimana caranya? Caranya pakai put. Jadi beda ya. Kalau array list tadi kita pakai metode add. Nah, kalau pada hash map kita pakai metodenya put. Ya, agak sedikit beda. Nah, saat kita put inilah ya, barulah kita berikan key dan value. Key-nya ini adalah suatu tipe integer dan value-nya ya merupakan objek dari buku B1. B1 itu yang mana satu? Ini dia objek dari buku. Nah, kemudian put 2, B2. 2 ini sebagai key-nya dan value-nya adalah B2. B2 itu objek dari buku dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini kita membaca data isi di dalam map tadi satu persatu. Gimana caranya? Nah, inilah uniknya for each ya. Jadi for each itu tidak hanya untuk satu data aja. Coba kalian bandingkan. Nah, ini kan cuma ada satu aja ya, satu variabel aja kan. Nah, kalau yang di hash map ini sekaligus 2 kita baca. Yang pertama, di sini yang digunakan karena ini adalah hash map itu kan pasangan ya, key dan value. Jadi di sini langsung 2 kita baca yaitu entry-nya .entry integer buku itu sesuai dengan tipe datanya. Variabel sementara untuk tempat menyimpan datanya diberi nama entry. Kemudian tanda titik 2, kemudian map.entrySet. Itu berarti kita isi yang ada di dalam map ini ya, kita akan mengambil semua datanya. Ya, itu menggunakan metode entrySet. Oke. Kemudian udah kalau udah kita baca datanya udah disimpan di entry, tinggal kita ambil aja data key-nya ya, data key-nya kita ambil get key. Kemudian kita ambil value, get value. Nah, karena value ini adalah suatu objek dari buku, ya berarti nggak bisa langsung kita cetak. Ya, nggak bisa langsung kita cetak. Caranya gimana? Ya, supaya cantik ya kita cetak satu persatu. Nah, namun ada cara supaya nggak perlu panjang-panjang di sini. Caranya dengan menambahkan metode toString.
Masih ingat metode toString? Metode toString gunanya untuk apa? Nah, jadi supaya nggak terlalu panjang di sini, kita bisa menyingkatnya. Caranya kita buatlah metode toString. Return yang kita cetak adalah ID ini kan, ID, kemudian nama, kemudian pengarang, kemudian publisher, dan jumlah. Jangan lupa titik koma. Nah ya, saya ingin membandingkan nih, hasilnya tuh sama. Hasilnya sama. Ini saya komen. Ya, saya komen. Kemudian kita panggil system.out.println. Oke, detail. Nah, sekarang yang kita cetak tinggal B saja. Ya. Oke, kita tutup dulu. Saya run kembali. Nah, sama atau beda dengan tadi? Harusnya tadi nggak saya hapus dulu ya. Sama persis. Nah, udah lebih ini ya, udah lebih nampak ya apa makna daripada metode toString, apa gunanya? Ada yang masih ingat? Atau udah lupa? Ada? Udah lupa? Aduh. Metode toString ini akan digunakan untuk mengembalikan informasi terkait dengan objek yang ada di dalam kelas tadi. Jadi kan kalau misalnya di sini kelas buku, ya kelas buku. Nah metode toString ini kita bisa cetak apapun. Apapun itu hal-hal yang berkaitan dengan buku itu tadi. Ya hal-hal yang berkaitan dengan buku kita taruhlah di dalam metode toString ini. Sehingga apa? Sehingga saat objek buku tadi kita cetak, maka otomatis dia akan memanggil metode toString dan mengembalikan ini semuanya. Ya. Nah, bandingkan dengan yang tadi, kita harus cetak satu-satu b.id plus bla 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 b.nama dan seterusnya. Ya walaupun sebetulnya ya sama aja, kontennya itu sama, tapi dengan adanya metode toString saat kita memerlukan mencetak informasi dari objek, ya informasi dari objek tadi ingin kita cetak, ya langsung aja tinggal cetak aja objeknya. Yang kita cetak adalah objek B. Bandingkan dengan yang tadi yang kita cetak apa? b.id plus b.nama plus b.pengarang plus b.publisher plus b dan seterusnya. Kan lama jadinya, kan satu persatu. Nah, jadi makanya dengan adanya kita buat metode toString tadi jadi lebih singkat. Ya, hanya sekedar cetak nilai B saja sebagai objeknya, otomatis B-nya itu memanggil metode toString. Paham? Bisa dipahami? Bravo. Udah dibuat? Udah dibuat apa belum? Udah, Bu. Udah ya. Nah, kalau udah, kalian coba latihan, soal ini, gunakan contoh pada latihan 4, lalu coba gunakan metode-metode yang ada di dalam array list berikut ini. Apa saja yang perlu dicoba? Ada add all, ada remove all,
all, ada is empty, ada size, ada contains, dan ada get. Nah, mungkin kalian akan bingung nih, masing-masing metode ini gimana cara pakainya. Caranya, kalian buka Google Documentation. Kok Google Documentation? Java Documentation maksud saya, Java Documentation. Java Documentation, oke. Silakan dibuka. Ini versi berapa? Nggak masalah kali lah versinya tuh, karena ini standar ya. Kelas release, search aja release. Nah ini dia release-nya. Kemudian di sini ada beberapa metode nih yang tadi saya bilang tadi, ada add all, ada dan seterusnya ya. Nah, jadi coba kalian buat sekarang. Add all itu dia akan memasukkan data koleksi. Ya, dia nggak masukin satu-satu, tapi dia memasukkan data koleksi. Maknanya, ini saya kasih contoh ya. Yang lainnya nanti kalian buat sendiri. Kita ubah metode. Kok ubah metode? Ubah contoh latihan 5. Bukan, latihan 4. Ya, latihan 4. Nah, latihan 4. Jadi, lihat kembali, balik lagi. Add all, appends itu berarti ditambah di ujung, all of the elements in the specified collection to the end of this list. Jadi kita udah punya list, kita ingin memasukkan koleksi yang baru ke dalam list tadi. Nah, kalau kita pakai add kan itu satu per satu. Tapi kalau kita pakai add all berarti satu koleksi tadi itu bisa langsung kita tambahkan ke list yang udah duluan kita buat sebelumnya. Jadi istilahnya sekali jalan ya, sekali jalan aja kita menambahkannya. Jadi nggak satu per satu. Bandingkan dengan yang ini tadi, ini kan kita tambahin satu per satu objeknya. Ya. Nah, sekarang kita coba buat satu koleksi yang baru. Koleksi yang sama, tapi saya kasih nama yang berbeda. Mahasiswa baru. Namanya. Kemudian saya tambahin aja, Wah. Namanya sama aja. Capek buat yang baru lagi. 2 aja dulu. Mahasiswa baru. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat satu koleksi yang baru. Nah, add all tadi kan gunanya apa? Untuk menambahkan koleksi ke dalam list yang udah ada. Jadi kita udah punya list mahasiswa di sini. Ya, mahasiswa ini adalah suatu list atau suatu array list. Kita mau tambahin koleksi mahasiswa baru ini ke dalam sini. Nah, jadi otomatis koleksinya yang kita tambahin. Kita nggak menambahkan objek mahasiswanya itu satu per satu, tapi yang kita tambahin adalah koleksinya. Nah, caranya gimana? Bisa pakai add all. Nah, ini udah kita buat nih mahasiswa baru, isinya udah ada MHS1, MHS2. Saya nggak buat objek yang lain ya. Repot aja buat objek yang lain, jadi saya pakai objek yang udah ada aja. Nah, caranya mahasiswa, kan listnya, dot add all. Nah, kita balik lagi ke sini. Apa parameter yang ada di dalam add all? Yang ada di dalam add all itu adalah collection. Ya, koleksi. Dan karena mahasiswa baru ini merupakan koleksi, ya, list itu adalah bagian dari collection, maka kita bisa menambahkan dia di sini.
Oke, ya. Compile. Oke, nggak ada error. Nah, supaya nampak apakah sudah berubah atau belum, ya tinggal kita cetak aja. Yang udah kita tambahin tadi, apakah sudah bertambah atau belum? Gitu. Oke. Oke, kita running. Sila bukan yang inilah ya. Nah, ini dia panjang banget jadinya. Oh, ini karena saya nggak clear screen. Clear. Kita. Oh, kenapa berulang-ulang? Oh, ya. Oh, sorry. Ini karena ada 2 kali ya dicetaknya ya. Ini saya komen ya. Makanya kesannya kok jadi banyak banget yang tercetak. Nah, ini saya komen ya. Saya tambahin 1 kali enter ya, 1 kali print line supaya ada spasi jeda sedikit. Nampak dia nanti bedanya gimana. Nah, ini dia. Ya kan, ini kan tadi awalnya datanya yang ini mahasiswa. Habis itu kan kita tambahin tuh buat mahasiswa baru, tambahin ada mahasiswa di sini. Ya. Nah, kemudian kita cetak kembali mahasiswa yang udah kita tambahkan tadi. Nah, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Ya. Ini contoh dari add all. Berikutnya apa selain add all? Sesudah add all apa? Remove all. Nah, kalau udah pakai remove all, hilanglah datanya semuanya ya. Jadi bagusnya kalian inikan aja ya. Remove all ini dibuat yang paling bawah. Atau gimana ya? Boleh aja sih dibuat yang berikutnya. Cuman kalau udah remove all itu berarti kosong jadi listnya ya. Listnya jadi kosong. Jadi nanti waktu digunakan is empty hasilnya jadi true. Kenapa? Karena kosong. Nah, apa namanya, bebas aja istilahnya, apa mungkin remove all dengan is empty ini ditaruh di bawah sekali boleh juga ya, jadi nggak masalah kali. Atau misalnya mau dibuat size dulu misalnya, ini misalnya saya buat yang size-nya dulu supaya, karena kalau udah remove all hilang ya, isi daripada data yang udah kita masukkan tadi jadi hilang. Jadi kalau misalnya mau kembalikan size dulu misalnya ya, kan ini kan cara menggunakan metode-metode ini tadi. Jadi mahasiswa dot size dan kemudian kita cetak jumlah data tambahin stringnya sedikit biar ada penjelasan jumlah data dalam list. Oke, nah ini kan kalau size. Nah. Oh, ini dia. Nah, jumlah data dalam list 5, yang mana 1, ini dia semuanya. Ada 5 data. Oke. Ya. Yang lainnya silahkan dilanjutkan sendiri. Kalau ada yang bingung silahkan ditanya. Contains. Nah, contains ini mengandung ya. Apakah dia mengandung data tertentu? Coba kita lihat. Maksud contains apa? Contains ini ya, contains object. Contains object returns true if this list contains the specified element. More formally, returns true if and only if this list contains at least one element E such that
bla bla bla. Jadi maknanya contains ini akan mengembalikan true kalau misalnya list tadi mengandung objek tertentu, objek dari ini tadi. Ya. Nah, kalau dia nggak ada datanya, ya berarti dia akan false. Jadi minimal ada satu saja dia akan mengembalikan true. Kalau apa namanya datanya itu nggak ada, ya berarti false gitu. Ini saya kasih contoh yang contain satu lagi ya, yang lain sisanya itu mudah, tinggal kalian pakai contain. Kita buat mahasiswa dot contains. Nah, apakah dia mengandung data apa gitu kan? Nah, di sini kan datanya itu berupa objek. Ya, datanya berupa objek MHS 1 2 3. Nah, jadi kita cek aja apakah dia mengandung objek MHS 3. MHS 3, kemudian kita cetak nanti seperti ini. Nah, run kembali. Nah, ini dia yang tercetak adalah true. Kenapa true? Ya, karena kan ini tadi saya tanya, apakah dia mengandung objek MHS 3? Ada, yang mana satu? Yang ini kan datanya, yang ketiga ini. Ya. Oke, jadi kalau misalnya datanya itu nggak ada, misalnya kita buat MHS 4 misalnya. File. Oh, error. Oh iya, data MHS 4 nggak ada. Kita tambahin satu ya. Nah, ini adalah MHS 4. Oke, saya compile kembali. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya, false. Kenapa false? Karena kan kita dari coding yang di atas tadi kan kita nggak ada menambahkan MHS 4 ke dalam list mahasiswa ini. Jadi waktu kita tanya apakah dia mengandung MHS 4, ya nggak ada datanya ya, false. Sehingga yang tercetak adalah false. Tadi waktu di sini saya buat MHS 3 true karena memang ada. Tapi di sini saya tanya apakah dia contains objek MHS 4, false jadinya karena tidak ada. Ya, itu cara penggunaan daripada contains. Sisanya yang lain silakan dikerjakan sendiri. Ada yang masih ingin bertanya? Udah nih, udah dibuat nih. Ini saya kasih tunjuk dulu beberapa, sisanya kerjakan sendiri.
Oke, sudah dibuat. Sisanya kalian lanjutkan sendiri. Oke, karena materi kita pada hari ini udah selesai, jadi saya akhiri saja kuliah dan praktikum kita pada hari ini. Bu, bentar Bu, boleh coba di scroll ke atas sedikit Bu. Ah? Coba belum? lihat. Apa juga dari Ini tadi lagi. diam-diam aja. Yang mana satu? Kirain Bu. Coba scroll dari atas Bu. Yang ini? Bawah. Bawah lagi Bu. Bawah ini. Lagi Bu. Yang ini? Oke Bu, udah Bu. Terima kasih Bu. Oke dah sudah betul. Ya, oke lah. Berhubung puasa juga kita mau persiapan berbuka juga. Jadi saya akhiri saja kuliah kita. Insya Allah minggu depan ya masih ada kuliah dan praktikum seperti biasa ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.